Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia. Hari pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Langsung saja, ada dua topik yang akan kami bahas adalah adanya magnet mempermudah sendiri dalam menjalankan tugas. Perkenalkan, nama saya Abdul Aiman yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan menemani jalan depan kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang dimana anggota kelompok dari Pro yaitu ketuanya adalah Budi Bukron dan di sampingnya adalah temannya yaitu Jamaluddin. Dan dari tim kontra ada ketuanya yaitu Muhammad Abdul Bari dan di sampingnya adalah temannya yaitu Aidil Najib. Baik, sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pertama yaitu sesi pembukaan, dan yang kedua sesi penyampaian, dan yang ketiga sesi sanggahan, dan yang keempat sesi penyampaian yang kedua, dan yang kelima sesi sanggahan, dan yang keenam penyampaian kesimpulan dari masing-masing tim, dan sesi yang terakhir adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang pertama, yaitu saya persilakan kepada Tim Pro untuk membaca materi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan dengan judul adanya warnet di Pondok Pesantren Setelah mempermudah santri untuk mengupload tugasnya. Ya, saya setuju. Karena dengan adanya warnet, santri itu lebih mudah untuk mengupload tugasnya dan karena kapasitas internet yang dimiliki warnet dengan yang hotspot yang mengikuti hotspot itu kapasitas internetnya lebih enakan di warnet. Soalnya di internet itu langsung terhubung ke dalam komputer, dan pengertian warnet sendiri itu adalah ruang internet yang hanya disingkat saja oleh teman-teman supaya lebih enak disebut. Bentuk usaha dan warnet itu merupakan salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya. Biasanya pengguna dikenakan biaya per jam atau lebih sesuai lama penggunanya pasar warnet. Pada umumnya warnet dibuka di lahan yang dekat dengan tempat pendidikan seperti sekolah, tempat les atau kampus, sehingga penggunanya pun tak jauh dari siswa-siswi. Namun yang sekarang berbeda berada di dalam pondok karena banyak yang bilang bahwa hotspot itu tidak enak, jadi kayak membuka warnet supaya santri itu lebih mudah untuk mengerjakan tugasnya. Dan itu saja materi yang saya sampaikan. Ya. Baik. Selanjutnya silakan kepada Tim Kontra untuk membacakan materi yang pertama. Baik, di sini saya dari tim kontra akan membacakan apa yang kami bacakan. Menurut kami tidak setuju adanya wadid di Pondok Pesantren Setikuna. Dikarenakan mengapa? Anak yang tidak mempunyai laptop itu tidak bisa bermain wadid. Dikarenakan anak yang sudah mempunyai laptop itu bermain wadid juga. Dikarenakan anak yang punya laptop itu yang juga bermain wadid karena wifi-nya itu lemah. Sehingga anak yang tidak mempunyai laptop itu tidak bisa bermain warnet. Karena anak yang sudah mempunyai laptop
sehingga anak yang tidak mempunyai laptop itu tidak bisa bermain warnet dikarenakan tidak kebagian tempat. Sehingga anak-anak yang tidak mempunyai laptop itu tidak selesai tugas-tugasnya dikarenakan tidak kebagian warnet dikarenakan anak yang punya laptop itu juga bermain warnet. Dan di sini penggunaan warnet itu tidak ada manfaatnya bagi yang belum mempunyai laptop. Tapi mengapa kok yang sudah mempunyai laptop itu bermain warnet? Karena wifi yang sudah ada di masjid itu tidak cukup untuk anak yang punya laptop, sehingga anak yang tidak punya warnet itu tidak punya laptop itu tidak bisa bermain warnet dikarenakan tidak kebagian tempat. Sehingga anak yang mempunyai laptop itu yang bermain warnet itu mayoritas kebanyakan tidak mengerjakan tugasnya. Mayoritas banyak yang membuka YouTube atau menengok YouTube itu. Sehingga di sini anak yang tidak mempunyai laptop itu ingin bermain warnet tapi tidak mempunyai tempat, yaitu dikarenakan anak yang sudah punya laptop itu bermain warnet juga, yaitu yang bisa saya sampaikan dari tim kontra. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Baik, hingga sesi yang kedua, yang ketiga adalah sesi sanggahan. Dipersilakan kepada tim pro untuk menyanggah. Baik, di sini saya akan menyanggah pernyataan yang dinyatakan oleh saudara Fathul. Internet itu memang disediakan untuk secara umum, bukan untuk secara santri yang tidak memiliki laptop. Karena upaya santri mengadakan internet itu supaya santri lebih mudah untuk mengerjakan tugasnya dan mengupload tugas yang diberikan oleh gurunya dengan kapasitas internet yang sangat tinggi, dan itu sangat mempermudah siswa dan siswi yang ingin mengerjakan tugasnya. Itu saja. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk menyanggah dari tim. Saya dari tim kontra ingin menyanggah kepada tim pro. Menurut tim pro, adanya warnet tersebut mempermudah upload ke YouTube. Tetapi warnet tersebut diberikan oleh anak yang tidak mempunyai laptop, dikarenakan anak yang tidak mempunyai laptop tersebut agar bisa mengerjakan tugasnya atau mengupload. Dan yang mempunyai laptop tersebut mempunyai jadwal tersebut, mempunyai jadwal masing-masing, ingin mengupload pada pagi hari. Dan kasihan kepada yang tidak mempunyai laptop ingin mengerjakan tugasnya dan ingin menguploadnya. Sekian. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada tim pro untuk menyanggah dari tim kontra. Baik, di sini saya akan menyanggah pendapat yang diucapkan oleh saudara Ainul Najib. Tidak ada yang mengatakan bahwa internet itu hanya boleh dimainkan oleh anak yang tidak memiliki laptop. Yaitu pernah bilang bahwa internet itu diumumkan bagi anak yang ingin mengerjakan tugasnya dan mengupload tugasnya, bukan diperuntukkan untuk anak yang hanya tidak memiliki laptop. Jadi anak yang memiliki laptop juga bisa bermain internet, namun di warnet itu juga melakukan pura-pura. Itu saja. Baik, selanjutnya
Di sini anak yang mempunyai laptop itu tidak dimungkinkan buat main di warnet. Itu karena dia itu pernah bergaul. Adanya warnet itu dikhususkan buat anak yang tidak mempunyai laptop. Itu boleh bermain warnet. Yang mempunyai laptop itu memang gak bakal bermain warnet. Tapi sebenarnya itu tidak dimungkinkan bahwa yang mempunyai laptop itu bisa juga bermain warnet. Sehingga anak-anak yang tidak mempunyai laptop itu tidak bisa bermain warnet. Dikarenakan anak yang sudah mempunyai laptop itu bermain warnet juga, sehingga tidak mendapatkan tempat untuk bermain warnet. Dan kayak itu sudah memisahkan wifi, yaitu wifi di masjid dan wifi di warnet. Mengapa kok yang sudah mempunyai laptop itu kok bermain warnet? Dikarenakan wifi di masjid itu tidak itu ya. Dikarenakan wifi masjid itu lemot dan di warnet itu tidak lemot, sehingga anak yang sudah mempunyai laptop itu bermain warnet, dan sehingga anak yang tidak mempunyai laptop itu tidak bisa bermain dan tidak bisa mengerjakan tugas-tugas ataupun menguploadkan videonya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ibu untuk menyampaikan. Baik, saya akan menyanggah pernyataan saudara Fatul, yang mana tadi pernyataannya mengatakan bahwa di paspor Natal itu sudah disediakan dua wifi untuk yang mana pertama itu milik setup, yang kedua itu milik ZB. Dan karena kapasitas hotspot yang dimiliki Natal yang di masjid sangat sedikit, maka itu teruntuk wifi ya. Wifi itu untuk anak SMA itu berjumlah ada sekitar 150-an anak lah, 130 anak SMA yang memakai hotspot Natal dengan kapasitas 350 fps, dan tontonan yang dilakukan anak itu sangat berisiko sekali bagi anak yang memakai internet hotspot Natal, dan itu sangat mengganggu sekali, sehingga internet merupakan jalan utama anak-anak untuk bisa mengupload tugasnya, karena di jaringan komputer itu jika menggunakan internet itu sangat bebas, tidak seperti warnet yang sangat tertutup dengan sinyal itu, dan warnet memiliki kesempatan yang sangat enak untuk mengupload tugasnya. Menurut tim kontrak, yaitu kasihan terhadap anak yang tidak mempunyai laptop tersebut, sedangkan anak yang mempunyai laptop bermain warnet, sedangkan anak yang bermain warnet yaitu mempunyai laptop tersebut, dan laptop tersebut bisa juga untuk mengerjakan tugasnya dan bisa juga mengupload dari laptop tersebut. Dan di mana anak yang tidak mempunyai laptop, sedangkan dia ingin bermain warnet juga. Dan di mana anak yang tidak mempunyai laptop dan dia ingin bermain warnet juga, karena anak yang tidak mempunyai laptop tersebut dia bermain warnet ingin mengerjakan tugas-tugasnya. Akan tetapi mengapa anak yang mempunyai laptop kok bisa bermain warnet, sehingga warnet tersebut full dan tidak terbagian kepada anak yang tidak mempunyai laptop tersebut. Dan anak yang mempunyai laptop, mengapa kok
lewat warnet kan bisa menggunakan laptop, dan yang mempunyai laptop tersebut mempunyai ketentuan mengupload masing-masing. Lebih baik kita tidak bermain warnet kalau mempunyai laptop, kasihan terhadap saudara-saudara kita atau adik-adik kita atau kakak kita yang tidak mempunyai laptop, agar bisa mengerjakan tugasnya masing-masing dan bisa selesai tugas-tugasnya tersebut yang tidak mempunyai laptop. Cukup sekian pertanyaan dari kami. Baik, selanjutnya menginjak sesi yang keempat, yaitu sesi penyampaian yang kedua. Baik, saya persilakan untuk tim Pro untuk membacakan usaha yang kedua. Yang saya akan menanggap yang pernyataan yang dinyatakan oleh saudara Najib. Didirikannya warnet itu sendiri untuk membantu para pengguna untuk memenuhi kebutuhannya akan internet apabila pengguna tersebut tidak memiliki koneksi internet di laptopnya yang sudah terhubung dengan smartphone. Warnet itu sendiri merupakan tempat atau ajang lomba kreativitas kita dalam bidang teknologi informasi dalam mengerjakan tugas yang berhubungan dengan keterkaitan santri dalam memainkan sebuah permainan lomba esai tentang dunia internet masa kini dan lomba-lomba lainnya. Jadi itu saja sangat Baik, selanjutnya saya persilakan untuk tim Bakra untuk membacakan materi yang kedua. Warnet itu dikatakan ada gunanya warnet untuk anak-anak tersebut membayarkan yang banyak yang menonton bukan dan mereka tidak setuju adanya menggunakan warnet. Dikatakan adanya menggunakan warnet tersebut kita bisa menghemat, tidak bisa menghemat uang. Lebih baik kita menghemat uangnya dan kita lebih baik mengumpulkannya bulan-bulan sehingga kita bisa dapat membeli laptop tersebut. Meskipun harga warnet tersebut sedikit tetapi tetap berharga. Lebih baik kita mengumpulkannya bulan-bulan sehingga kita bisa menjadi bisa membeli laptop tersebut. Baik, selanjutnya menginjak sesi yang kelima, yaitu seksi sanggahan. Dipersilakan kepada penyanggah dari tim Bakra. Baik, saya akan menyanggah pernyataan dari saudara Najib. Mungkin ada yang tahu tentang warnet versus cybercrime. Banyak yang tertolong dengan adanya warnet, namun ada yang mencibir dan memandang sebelah mata sebuah warnet. Ada yang mengatakan warnet adalah tempat yang bermanfaat dan tempat yang berbahaya bagi yang tidak memiliki laptop. Sebenarnya hal-hal seperti ini diaktifasikan oleh para pendiri warnet. Kebanyakan dan hanya bisa kita kembalikan lagi kepada tanggung jawab para pendiri internet sendiri. Kedewasaan dan rasa tanggung jawab harus disadari dan dimiliki oleh pengguna internet agar tidak memberikan orang lain. Karena sebisa mungkin pendiri warnet telah melakukan hal-hal yang nantinya kepada negatif para pengguna internet sehingga semua anak bisa memainkan warnet tanpa memandang dia memiliki laptop atau tidak. Ingat kejahatan di dunia itu bukan masalah pengembangan atau teknologi atau warnet sendiri, melainkan akibat cara usil dan jenis yang berbeda dengan pengguna itu. Baik, kepada tim Bakra menyanggah dari tim Pro. Baik, di sini dari Demokrat. Padahal semuanya itu sudah bisa wifi SLTA dan SLTP. Mengapa kau masih kurang dengan wifi yang sudah
Padahal sama dia itu sudah disamaratakan. Kok masih banyak anak yang bermain warnet? Padahal mereka sudah mempunyai laptop masing-masing. Kok masih banyak yang bermain warnet sehingga anak yang tidak mempunyai laptop itu tidak bisa bermain warnet. Sehingga tugas-tugas anak-anak yang dari sekolahnya atau dari gurunya tidak bisa terselesai dengan tugas-tugas uploadan itu terhadap dikarenakan anak-anak yang sudah mempunyai laptop itu bermain warnet, sehingga anak yang tidak mempunyai laptop itu tidak bisa bermain warnet, sehingga mereka tidak bisa naik kelas dikarenakan tidak menyelesaikan tugas-tugas dari sekolahnya. Atau program lagi kita diadakan program penguploadan tugas dan untuk mengerjakan tugas. Selain itu tidak boleh, dan maka tidak mungkin jika ada anak yang tidak bisa mengerjakan tugas dan mengupload tugasnya walaupun yang tidak punya laptop, itu pun juga bisa, karena ada pemrograman penguploadan tugas di hari yang akan ujian mendatang itu. Baik, di sini kami akan menyampaikan ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan. Padahal sisi penguploadan itu harus diupload apabila tugas-tugas uploadan itu sudah dikasih oleh guru-guru masing-masing. Biar saat kita ingin menghadapkan itu tidak keteteran buat penguploadannya. Biar mereka juga bisa mendapatkan atau tanda tangan yang yaitu tanda tangan atau mereka ingin mengikuti kuliah. Kalau mereka menginginkan dengan uploadan-uploadannya itu ingin mendapatkan kuliah, itu mereka akan keteteran sehingga mereka tidak bisa mengikuti kuliahnya. Itu hanya bisa dari sampai dari ini. Selanjutnya Ibu dipersilakan kepada Dipro untuk menyampaikan program. Baik, di sini saya ingin menyangka dan sudah terjadwal yaitu sesi penguploadan di pagi hari. Ini sudah dijadwalkan oleh penjaga yang ada di sini, yaitu jika hari Jumat adalah ini SMK dan itu semua sudah terjadwalkan. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Dipro untuk menyampaikan program. Saya Dipro di kontrak akan menyanggah itu. Tetapi apa gunanya jika kalau mempunyai laptop tetapi masih bermain warnet? Apakah yang mempunyai laptop tersebut tidak bisa mengerjakan tugasnya lewat laptop sehingga masih bermain warnet? Kan bisa juga mengerjakan tugasnya lewat laptop, bukan warnet aja yang bisa, meskipun laptop
Saya akan menyanggah pernyataan oleh saudara yang menanti tentang bagaimana dia itu ingin berkata bagaimana nasib anak yang tidak memiliki kaum. Itu risiko. Kiai sudah memberikan uang pinjaman untuk membeli laptop dengan setengah dari harga laptop yang umpamanya kalau dari toko ya setengah dari market. Jadi dia harus curhat siapa? Juga dasarnya sendiri karena nggak mau beli laptop, nah gitu. Jadi itu saja perjalanannya saya. Baik, selanjutnya kepada Bunda untuk menyanggah dari Ibu. Baik, di sini saya dari tim kontra akan menyampaikan dari saudara. Memang sama Kiai sudah dikasih pinjaman uang itu separuhnya dari laptop itu. Tapi kan itu seseorang anak-anak itu kan dari orang tuanya itu pasti ada setengah mampu dan tidak mampu sekali. Itu contohnya itu apabila yang tidak mampu sekali itu contohnya seperti yang ikut kemudian. Yang itu bisa bermain apa yang dibilang itu risiko buat anak yang tidak mempunyai laptop. Iya, itu bagi orang yang mampu itu bisa bilang risiko buat anak yang tidak mampu. Tapi yang tidak mampu, yang anak yang tidak mampu itu akan tersakiti hatinya karena orang tuanya itu tidak mampu untuk membeli laptop. Jadi itu tidak diperbolehkan sama kayak itu untuk bilang risiko itu. Makanya itu sama Kiai itu dikasih ruangan magnet buat anak yang tidak bisa main laptop. Nah, itu gunanya adanya magnet. Tapi di sini kami tidak setuju apabila adanya magnet. Ya karena kan anak yang sudah mempunyai laptop itu juga bermain magnet. Padahal sama Kiai itu sudah ada bahwa warnet itu disesuaikan untuk anak yang tidak mempunyai laptop, yaitu yang bisa kami sampaikan dari Baik, selanjutnya hingga sesi yang selanjutnya yaitu sesi penyampaian kesimpulan dari masing-masing tim. Yang pertama kepada tim Pro untuk menyampaikan kesimpulan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari itu bahwa adanya magnet di Pondok Nata sangatlah bagus bagi santri yang tidak mempunyai laptop dan sangat mudah untuk santri yang tidak mempunyai laptop ingin mengupload tugas dan untuk mengerjakan tugas. Baik, selanjutnya kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim kontra. Di sini kami masih tidak setuju adanya magnet dikarenakan anak yang tidak mempunyai laptop tersebut itu tidak bisa bermain magnet sehingga tidak bisa mengerjakan tugasnya. Dan sedangkan dikarenakan anak yang mempunyai laptop masih bermain magnet. Baik, penginjaan jalan yang terakhir adalah sesi bentuk. Baik, di sini saya akan menyimpulkan semua debat ini. Kesimpulan saya kepada magnet mempermudah anak untuk mengerjakan tugas. Magnet juga mempermudah anak-anak untuk mengupload. Dan magnet juga memperbolehkan untuk semua anak memakainya supaya tugas dan penguploadannya cepat selesai. Dengan adanya magnet ini banyak anak-anak memakai magnet karena wifi di magnet lebih lancar. Dan anak yang punya laptop juga bermain magnet karena wifi yang dipakai
harus terima padanya atau risiko karena Gaya sudah mengasih pinjaman setengah dari harga laptopnya kepada anak yang tidak punya laptop. Tapi orang tua wali pasti ada yang mampu untuk menanggungnya. Makanya Gaya menyediakan paket untuk anak yang tidak mampu atau anak yang tidak mempunyai laptop. Alangkah baiknya bagi anak yang punya laptop untuk bisa berbagi kepada anak yang tidak mempunyai laptop supaya bisa bermain warnet, supaya tugasnya juga diselesaikan. Baik, cukup sekian dari saya.